Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Intan Cahya Anggraini dengan NIM 1903858 dan teman saya Inka Amalia dengan NIM 1905212. Dan saya Hiruni Sobel Putri dengan NIM 1905204. Saya Husna Safira dengan NIM 1904767. Saya Mega Juwita dengan NIM 1905097. Saya Mutiara Madila dengan NIM 1909599. Saya Nabila Aisyah dengan NIM 1904744. Saya Hamisa Nugraheni dengan NIM 2003040006. Dan di sini kami akan membawakan materi tentang cara pemuatan APE. Selamat menyaksikan. Oke, saya akan membahas tentang pengertian alat permainan edukatif. Alat pengertian APE menurut para ahli. Yang pertama, seperti bisa teman-teman baca, menurut Piaget. Menurut Piaget, bermain adalah salah satu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan dan kepuasan bagi diri seseorang. Fungsi utamanya bermain adalah merangsang perkembangan sensorik motorik, perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan bermain juga dapat berfungsi sebagai terapi. Lalu yang kedua, menurut Direktorat PAUD mendefinisikan alat permainan edukatif sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan mengembangkan seluruh kemampuan anak. Jadi istilah alat permainan edukatif ini memiliki dua makna pokok, yaitu alat permainan dan edukatif. Jadi alat permainan ialah semua alat yang digunakan anak untuk memenuhi naluri bermainnya. Nah, jadi ini merupakan nilai-nilai pendidikan bisa dipadukan untuk permainan edukatif. Jadi bisa dijadikan sebagai sarana bermain yang sekaligus bermanfaat bagi perkembangan anak. Bisa kita simpulkan bahwa alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus. Untuk apa? Untuk menunjang terselenggaranya pembelajaran anak secara efektif dan menyenangkan, serta sebagai sarana yang dapat merangsang aktivitas anak untuk mempelajari sesuatu tanpa anak menyadari dan yang dirancang secara multiguna. Maksudnya itu multiguna adalah APE-nya. APE-nya itu harus multiguna sehingga anak dapat melatih berbagai motorik halusnya, terus anak bisa mengenal konsep warna, bentuk dan ukuran dalam alat permainan itu, atau secara singkatnya segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar anak melalui aktivitas bermain. Dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini ini, alat permainan edukatif memiliki peranan yang sangat cukup penting. Karena melalui alat permainan edukatif ini, kegiatan pembelajaran akan berlangsung dengan lancar, lancar, menarik, kreatif, dan menyenangkan, sehingga dapat mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, selain itu, dengan alat permainan edukatif ini, anak belajar tapi terasa seperti bermain. Jadi mereka belajar tapi dalam lingkup bermain. Maksudnya itu, meskipun aktivitas yang dilakukan anak adalah bermain, namun dalam bermain itu sesungguhnya anak telah belajar. Jadi mereka dalam alat permainan edukatif ini, mereka emang terlihat seperti bermain, tetapi mereka bisa melihat dalam permainan itu mereka itu adalah belajar. Seperti itu. Syarat pemuatan APE itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada syarat edukatif, kemudian yang kedua ada syarat estetika, dan yang terakhir ada syarat teknis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai syarat edukatif itu sendiri. Nah, syarat edukatif itu sendiri berarti bertujuan bahwa pembuatan alat permainan edukatif ini harus disesuaikan dengan program pendidikan yang berlaku, sehingga pembuatannya akan sangat membantu pencapaian tujuan-tujuan yang terdapat di dalam program pendidikan yang telah disusun. Nah, misalkan yang pertama, apa yang dibuat harus disesuaikan dengan memperhatikan program kegiatan
seperti program pendidikan atau kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut atau kurikulum yang sedang berlaku. Kemudian yang kedua, AP yang dibuat juga harus disesuaikan dengan didaktik metodik. Nah, didaktik metodik di sini itu memiliki arti bahwa AP ini harus dapat membantu keberhasilan kegiatan pendidikan, kemudian mendorong aktivitas dan kreativitas anak, dan sesuai dengan kemampuan atau tahap perkembangan anak. Jadi AP-nya dibuat itu juga harus memperhatikan tujuan untuk membantu tahap perkembangan anak. Nah, kemudian syarat yang kedua itu ada syarat estetika. Nah, persyaratan estetika ini menyangkut unsur keindahan alat permainan edukatif yang dibuat itu sendiri. Seperti unsur keindahan atau estetika ini sebenarnya sangat penting diperhatikan karena nantinya unsur estetika ini akan memotivasi dan menarik anak untuk menggunakan APE tersebut. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam syarat estetika ini yang pertama itu seperti bentuk yang elastis, kemudian ringan. Nah, elastis di sini itu berarti mudah dibawa kemana-mana ya, agar anak juga mudah gitu untuk memindahkan APE tersebut dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian kalau mudah dibawa pasti harus ringan APE tersebut agar anak juga tidak terlalu kesusahan gitu ya untuk memindahkan alat-alat tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah keserasian ukuran, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Nah, keserasian ukuran di sini itu memiliki arti misalkan harus sesuai dengan yang ada pada kenyataan. Misalkan di kenyataan kan gajah itu lebih besar daripada semut kan. Nah, nanti jangan sampai pas kita membuat APE tersebut justru gambar gajah lebih kecil daripada semut. Jadi harus sesuai dengan kenyataan. Jadi misalkan gajahnya kecil, semutnya besar. Tidak usah sebesar aslinya. Maksudnya ini hanya sebuah perumpamaan aja agar anak tuh bisa tahu, oh berarti gajah lebih besar daripada semut, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah warna. Kombinasi warna harus serasi dan menarik. Nah, jadi saat kita membuat APE itu kita juga harus sangat memperhatikan warna-warna yang ada di APE tersebut. Karena kan kita tahu ya bahwa anak-anak itu pasti nanti akan lebih tertarik dengan suatu hal yang memiliki warna yang mencolok atau warnanya tuh ngedreng-ngedreng biasanya anak-anak ya. Jadi kalau bisa itu kita harus memperhatikan warna juga karena itu nanti akan sangat berpengaruh apakah anak tersebut akan tertarik dengan apa yang kita buat atau tidak. Nah, kemudian syarat yang terakhir adalah syarat teknis. Nah, persyaratan teknis yang harus diperhatikan dalam pembuatan alat permainan edukatif itu berkaitan dengan hal-hal seperti pemilihan bahan, kemudian kualitas bahan itu sendiri, kemudian pemilihan warna, terus kekuatan bahan alam dalam susu tertentu dan lain sebagainya. Nah, bisa dijelaskan lagi, misalkan yang pertama itu APE dirancang sesuai dengan tujuan fungsi sarana. Kemudian yang kedua, APE hendaknya multiguna, walaupun ditunjukkan untuk tujuan tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan APE tersebut dapat digunakan untuk tujuan pengembangan yang lain. Misalkan kita membuat APE ini, kita berfokus untuk melatih kognitif anak, tapi APE ini juga harus bisa membantu pengembangan yang lain. Misalkan APE tersebut nantinya dapat membantu pengembangan kognitif dan motorik kasar dan motorik halus anak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, APE dibuat dengan menggunakan bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar, seperti lingkungan sekitar, terus kemudian murah atau terbuat dari bahan bekas. Jadi kita dapat memanfaatkan barang-barang di sekitar kita agar lebih berguna, yaitu seperti dibuat untuk APE ini. Karena banyak banget APE, karena saya lihat cukup banyak APE yang dibuat dari bahan-bahan bekas dan itu hasil juga tidak kalah bagus dengan bahan-bahan yang baru, seperti itu. Kemudian yang keempat itu aman. Aman di sini tuh tidak mengandung unsur yang membahayakan, seperti misalkan APE tersebut tajam, kemudian beracun dan lain-lain. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, misalkan kita menggunakan APE dari bahan kayu. Nah kan kalau kayu itu kan suka ada yang tajamnya ya, itu bisa kita amplas terlebih dahulu biar bagian tajamnya itu jadi
lebih halus. Kemudian kalau beracun di sini mungkin untuk pewarna di APE tersebut kita bisa menggunakan pewarna yang aman untuk anak-anak, karena sekarang ini banyak pewarna yang sudah aman digunakan untuk anak. Jadi tidak apa-apa gitu dipakai anak-anak. Terus kemudian yang kelima itu APE harus dibuat hingga awet. Awet di sini tuh misalkan kuat dan tahan lama agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, agar agar tahan lama gitu. Kemudian yang keenam, mudah dalam pemakaian, terus menambah kesenangan untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Jadi AP ini juga harus memiliki cara bermain yang mudah dipahami oleh anak. Jadi agar anaknya juga nanti, oh ternyata cara mainnya itu seperti ini. Wah, gampang ya, kayaknya seru kalau dimainin karena cara mainnya juga mudah seperti itu. Agar anak-anak juga lebih, karena anak-anak tahu HP tersebut mudah digunakannya, jadi anak-anak nanti lebih bersemangat untuk mengeksplor lagi HP tersebut dan dapat bereksperimen lebih jauh lagi mengenai HP tersebut. Kemudian yang terakhir dapat digunakan secara individual, kelompok maupun klasikal. Karena kan dalam proses pembelajaran kan suka dibagi menjadi yang ada pembelajaran individual, ada pembelajaran kelompok ataupun pembelajaran klasikal. Jadi AP tersebut harus bisa digunakan untuk kegiatan individu, kegiatan kelompok maupun kegiatan klasikal. Mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai syarat pemuatan APE, akan dijelaskan oleh teman saya. Ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip bahan. Maksudnya, bahan yang digunakan dalam pengembangan alat permainan edukatif sebaiknya tidak mengandung zat-zat yang berbahaya atau bahan kimia. Selain itu, sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan murah, tapi ingat tetap memperhatikan kualitas sebagai prioritas utamanya. Kemudian, menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah berkarat. Selanjutnya, yang kedua ada prinsip bentuk. Maksudnya, bentuk yang dibuat harus sederhana, menarik, dan mudah digunakan. Kemenarikan alat permainan edukatif bisa melalui warna, lalu bentuk, bisa menggunakan bentuk kartun yang disenangi anak atau superhero yang disenangi anak. Selain itu, sebaiknya bentuknya bervariasi agar anak tidak bosan saat memainkannya. Untuk keamanan APE tidak boleh terlalu runcing atau tajam, lalu yang mudah berkarat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada prinsip warna. Maksudnya, pilih warna yang cerah seperti merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Hindari penggunaan warna gelap karena biasanya anak kurang menyukai warna gelap. Selain itu, pemberian warna jangan menggunakan pewarna atau cat yang mudah pudar atau mengelupas atau mengeluarkan bau karena itu akan mengganggu kesehatan anak. Prinsip yang keempat yaitu prinsip manfaat. Maksudnya, pengembangan APE harus memiliki manfaat bagi anak, terutama menstimulasi kecerdasannya. Semakin banyak manfaat yang dihasilkan, semakin baik pula kualitas APE-nya. Dan oleh karena itu, prinsip manfaat ini menjadi prioritas utama, yaitu dengan APE sebaiknya anak diharapkan bisa mengembangkan kemampuan baik dari segi fisik, motorik, bahasa, kognitif, dan sosial emosionalnya. Yang kelima,
Yang terakhir yaitu ada prinsip kebutuhan. Maksudnya, pengembangan APE harus disesuaikan dengan usia, minat, dan kebutuhan anak. Sebaiknya APE yang digunakan anak itu mencantumkan usia anak. Misalnya, APE ini cocok digunakan untuk anak usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, dan seterusnya. Karena agar itu memberi aman dan keamanan bagi anak yang memainkannya. Kemudian, APE yang digunakan juga bisa digunakan kapan aja, di mana aja, serta mudah dimainkan atau dimodifikasi oleh anak dengan berbagai cara. Nah, itu tadi prinsip-prinsip pengembangan APE. Selanjutnya, Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri APE yang baik. APE yang baik memiliki ciri-ciri yang pertama, desain mudah dan sederhana. Yang kedua, multifungsi. APE dikatakan baik apabila APE tersebut dapat digunakan dalam berbagai macam permainan. Yang ketiga, APE yang menarik. APE yang baik adalah APE yang mampu menarik perhatian peserta didik untuk memainkan APE tersebut. Yang keempat, berukuran besar. Dengan APE yang berukuran besar, maka diharapkan APE tersebut akan mudah dimainkan oleh peserta didik. Yang kelima, yaitu awet. APE dapat dikatakan baik apabila APE tersebut dapat digunakan berulang kali. Yang keenam, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang ketujuh, APE yang baik adalah APE yang tidak membahayakan peserta didik ketika memainkan APE tersebut. Yang kedelapan, mendorong anak untuk dapat bermain bersama. 9. APE yang baik adalah APE yang dalam pembuatannya, bahan yang digunakan adalah bahan yang murah dan mudah diperoleh. Yang ke-10, APE yang baik adalah APE yang mampu mengembangkan daya fantasi dan daya kreativitas peserta didik. Yang ke-11, APE yang baik itu bukan APE yang dinilai dari kelucuan dan kebagusannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri alat permainan edukatif bagi anak. Yang pertama, dirancang dengan pemikiran mendalam yang harus disesuaikan dengan rentang usia anak. Nah, alat permainan edukatif untuk anak dengan usia 4-5 tahun tentunya berbeda dengan alat permainan edukatif untuk anak dengan rentang usia 5-6 tahun. Contohnya, alat permainan edukatif seperti puzzle yang diberikan kepada anak dengan rentang usia 4-5 tahun harus dibuat dengan bentuk yang lebih sederhana, yaitu dengan potongan yang tidak terlalu banyak kepingannya agar anak dapat mudah dalam bermain. Sedangkan untuk anak dengan rentang usia 5-6 tahun dibuat dengan bentuk yang lebih konkret dan dengan lebih banyak potongan kepingannya. Untuk itu, alat permainan edukatif dirancang dengan rentang usia tertentu dan berbeda. Selanjutnya, ciri yang kedua berfungsi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Mainan edukatif ini harus mampu mengembangkan perkembangan aspek perkembangan anak, yaitu mampu mengembangkan aspek fisik, motorik halus dan kasar, emosional, sosial, bahasa, kognitif, moral, agama, dan lain-lain. Ciri yang ketiga dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan multifungsi. Nah, permainan edukatif yang dilakukan untuk berbagai variasi perkembangan anak sehingga stimulasi yang didapat anak juga lebih beragam. Selain untuk bermain, permainan edukatif juga dapat digunakan untuk belajar dan mencari pengalaman baru. Maka fungsi lain permainan edukatif ini, anak akan lebih kreatif, mandiri, sehat, lebih peka terhadap sosial, dan tentunya melatih emosional anak. Selanjutnya, ciri yang keempat bersifat konstruktif. Konstruktif ini maksudnya permainan yang dapat membuat, membangun,
dan dapat menghasilkan sesuatu dengan berbagai media. Contohnya, ketika anak bermain balok. Dengan anak bermain balok, anak akan menyusun seperti rumah, jembatan, dan lain-lain. Nah, dengan balok ini, anak akan menghasilkan sesuatu dengan kepingan-kepingan balok. Selanjutnya, yang kelima, aman bagi anak. Alat permainan edukatif harus aman untuk anak dan tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan, seperti benda tajam atau zat-zat yang beracun. Yang keenam, dapat mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Permainan edukatif ini mengajak anak untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak melalui berbagai variasi permainan yang dilakukan. Bila sejak kecil anak terbiasa untuk menghasilkan karya melalui permainan yang merancang, maka ketika dewasa ia akan menjadi lebih berinovasi untuk membuat atau menciptakan sesuatu karya yang baru, yang tidak hanya mendekorasi saja. Alat permainan adalah alat bermain yang digunakan oleh anak untuk memenuhi naluri bermainnya. Memiliki berbagai macam sifat seperti bongkar pasang, mengelompokkan, memadupadankan, lalu merangkai, membentuk, mengetok, menyempurnakan suatu desain, atau menyusun sesuai bentuk utuh. Nah, apa sih pentingnya permainan edukatif untuk anak usia dini? Alat permainan edukatif ini pentingnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, sehingga mereka memperoleh pemahaman tentang berbagai macam konsep, misalnya seperti persamaan dan perbedaan. Contohnya itu bentuk dan warna, berbeda bentuk dan berbeda warna, bersama bentuk dan sama warna. Kesimpulan dari AP yaitu alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sarana bermain, yang sekaligus bermanfaat bagi perkembangan anak. Dalam pemuatannya, AP harus dimiliki syarat eduktif, teknik, dan estetika. Pengembangan AP harus memenuhi berbagai prinsip yang akan menjadikan alat permainan edukatif dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. AP yang baik dapat dilihat dan ciri-ciri yang ditampilkan oleh AP sendiri. Sekian perkenalan dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.